Bismillah, ini merupakan kali pertama dan insya Allah menjadi kali terakhir juga bagi saya untuk membahas, mengomentari, dan menanggapi permasalahan rumah tangga artis yang saat ini sedang viral di media sosial sebagai bahan renungan dan pembelajaran bagi kita semua, karena saya yakin bahwa permasalahan yang terjadi pada rumah tangga Kak Icis dan Abang Rian juga sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga pada umumnya. Saya bukan fans, haters, ataupun buzzer dari Bu Icis maupun Bang Rian. Bahkan saya baru aja mengikuti beritanya beberapa hari terakhir ini karena sering melihat beritanya seliweran di sosial media. Yang pertama, sebagai perempuan, saya yakin ya, yang membuat Bu Icis memilih mundur dan melepaskan Bang Rian itu utamanya bukan karena tersinggung atas pertanyaan Ibunda Bang Rian tentang minum es dan bekerja pada bulan puasa, tapi lebih ke peran Bang Rian sebagai suami yang harapannya Bu Icis bisa menjaga hati dan perasaan Bu Icis. Misalnya, saat Ibunda Abang bertanya, "Sejak kapan Rian minum es? Bukannya Rian punya amandel?" Maka Abang Rianlah yang sebaiknya sigap menjawab, "Oh iya Bu, saya belum pernah kasih tahu istri saya kalau saya nggak boleh minum es karena punya amandel. Jadi istri saya nggak tahu. Terus saya juga lagi pengen minum es sedikit aja." Respon dan jawaban Bang Rian yang seperti itu sudah nunjukin ke Bu Icis kalau Bang Rian benar-benar peduli dan melindungi perasaan Bu Icis tanpa menyakiti hati Ibunda Bang Rian. Jawaban Abang membuat Bu Icis merasa tenang dan dicintai. Dan ini juga menunjukkan kalau rasa sayang Bang Rian ke Ibunda Bang Rian dan Bu Icis itu sama, tidak berat sebelah. Begitupun saat Ibunda Bang Rian berkata, "Bulan puasa harusnya Rian gak usah kerja." Maka baiknya sambil sedikit bercanda, Bang Rian menjawab, "Maunya sih juga gak kerja saat bulan puasa Bu, tapi kan jam kerja kita sudah terjadwal, hehe," dan semisalnya. Karena jika Ibunda Bang Rian bertanya, lalu Bang Rian hanya diam, Bu Icisnya jadi bingung. Kalau Bu Icis ikut diam dan tidak menjawab pertanyaan Ibunda Bang Rian, pasti Bu Icis akan terpojok, karena terkesan dan terlihat seperti istri yang tidak sayang suami, serta tidak becus mengurus suami di hadapan Ibunda Abang. Tapi kalau Bu Icis selalu jawab pertanyaan Ibunda Bang Rian, takutnya Ibunda Bang Rian merasa wibawanya hilang di hadapan Bu Icis. Selain itu, bisa mengakibatkan Abang jadi merasa kesel juga nih sama Bu Icis karena merasa Ibunda Abang tidak dihargai oleh Bu Icis. Padahal di saat itu juga Bu Icis merasa nggak enak ke Ibunda Abang karena terkesan jadi menantu yang selalu membantah, sekaligus kecewa dengan sikap Bang Rian yang selalu diam dan terkesan membiarkan Bu Icis terlihat buruk di hadapan Ibunda Bang Rian. Yang lebih parahnya lagi, ketika Bu Icis menangis karena merasa tidak dimengerti oleh Bang Rian tentang pertanyaan Ibunda Bang Rian tersebut, Bang Rian malah tidak mau menghiraukan Bu Icis. Andai saat itu Bang Rian peluk Bu Icis sambil bilang, "Maaf ya sayang, ibu nggak tahu kalau bulan puasa itu artis juga harus tetap bekerja," dan semisalnya, pasti insya Allah Bu Icis jadi tenang, merasa disayang, dan tidak akan mengungkit masalah itu kembali. Tapi sayangnya, banyak ya suami yang tidak paham maksud dan keinginan istri. Ketika istrinya nangis malah dicuekin, ketika istrinya diam malah balik didiamin, ketika istrinya marah malah ikutan tantrum juga marah-marah. Padahal saat itu tuh istri bapak hanya butuh dipeluk Pak, dipeluk. Kalau istri lagi emosi, langsung peluk aja istrinya. Kalau pada saat dipeluk itu istrinya malah berontak, gak mau dipeluk, dan malah marah-marah, tetap peluk aja istrinya, karena pelukan bapak itu bisa menenangkan hati istri-istri bapak. Penolakannya terhadap pelukan bapak itu hanya cara dia untuk menolak sedih, menolak nangis, dan menolak terlihat lemah. Karena saat hati istri sedang tidak baik-baik aja, kemudian bapak peluk istrinya, pasti deh tuh langsung meledak tangisan istrinya. Nah, nanti kalau emosi istri bapak udah mulai stabil, nangisnya udah selesai, senyumnya udah mulai kembali, barulah bapak sampaikan apa aja nasihat dan keinginan bapak kepada istri bapak. Kalau emosi istri masih meledak-ledak, kemudian suami nyampaikan nasihat, yang gak bakal masuk nasihatnya. Apalagi kalau nyampaikan nasihatnya dengan marah-marah juga. Istri itu mengikuti bagaimana sikap dan perlakuan suami kepada dirinya. Kalau suami peduli, ya istri bisa jadi lebih peduli ke suami.
Tapi kalau suami acuh tak acuh, ya istri juga bisa lebih bersikap acuh tak acuh kepada suaminya. Oke, kita balik lagi ke permasalahan rumah tangga Bang Rian dan juga Kak Icis. Di sini Bang Rian pengen Kak Icis dengar semua nasihat, baik yang disampaikan ibu maupun ayah dari Bang Rian. Kak Icis nggak boleh alergi dan nggak boleh bersikap dingin ke ibunda Bang Rian, sebagaimana Bang Rian yang sudah menghormati ibunda Kak Icis. Nah, masalahnya istri itu bisa membela suami di hadapan ibunya. Makanya Bang Rian bersikap baik-baik aja dan nyaman-nyaman aja dengan kehadiran ibunda Bu Icis. Sedang suami belum tentu bisa membela istrinya di hadapan ibunya. Itu yang menyebabkan Bu Icis sedikit kurang nyaman dengan kehadiran ibunda Bang Rian. Intinya, baik buruknya sikap istri terhadap keluarga itu tergantung bagaimana sikap suami terhadap istrinya. Jangankan kepada mertua, kepada anak kandung kalian pun juga begitu. Kalau cinta, kasih sayang, dan perhatian yang diberikan suami kepada istri itu cukup, pasti hati istrinya jadi tenang. Kalau istrinya tenang, udah pasti lebih sabar dalam menghadapi anaknya. Contohnya, pada saat anak kalian numpahin susu di lantai, kalau hati ibunya sedang bahagia, pasti sambil senyum ibunya bilang, "Oh, tidak apa-apa nak, boleh ambil tisu di sana ya, kita bersihin sama-sama yuk bekas tumpahan susunya." Pun sebaliknya, ketika hati istri sedang tidak baik-baik saja, kemudian istri bapak melihat anak bapak numpahin susu, pasti istrinya bakal ngomong, "Tuh kan, makanya jangan kebanyakan gerak. Tadi ibu bilang juga apa? Hati-hati kan, jangan sampai susunya tumpah. Bersihin sekarang juga." Kecil banget sih, gitu. Kalau nggak percaya silahkan deh tanya sama istri-istri bapak di rumah. Apalagi kalau dalam rumahnya nggak punya asisten rumah tangga dan babysitter. Udah pasti jadwal marah-marah istrinya lebih banyak lagi tuh. Dan apakah marah-marahnya istri kepada anaknya itu menandakan bahwa istrinya alergi terhadap anaknya? Tidak. Apakah marah-marahnya istri kepada anaknya itu menandakan bahwa istrinya benci terhadap anaknya? Tidak juga kan? Itu hanya bentuk pelampiasan emosi yang disebabkan lelahnya hati dan pikiran istri karena merasa kurang perhatian, kurang cinta, dan kasih sayang dari suaminya. Itu aja. Intinya Kak Icis ini tangki cintanya sedang berkurang atau bahkan sedang kosong. Nah, kalau tangki cintanya kosong, artinya Bu Icis kurang bahagia. Lalu, bagaimana Bu Icis bisa menularkan kebahagiaan dengan orang lain? Bagaimana Bu Icis bisa membuat ibu mertua dan suaminya bahagia saat dirinya sendiri aja tidak bahagia? Yang namanya istri atau perempuan itu kalau hatinya lagi sedih, hatinya lagi kacau, seringnya dia jadi tidak nafsu makan, malas bicara, malas beraktivitas, dan lain sebagainya. Sehingga kalau orang yang tidak paham dengan keadaan hati istri atau perempuan, pasti laki-laki akan bilang kalau istrinya tidak menghormati, tidak menyayangi, dan tidak mau menegur ibu mertua seakan menganggap ibu mertua seperti musuh. Padahal itu hanya bentuk rasa cemburu istri kepada ibu mertua yang disebabkan sikap suami yang lebih condong kepada ibunya. Suami memang wajib berbakti kepada orang tuanya ya, terutama ibunya. Tapi suami juga punya tanggung jawab atas kebahagiaan istrinya. Tidak boleh memilih salah satu di antara keduanya, karena dua-duanya harus sama-sama diperhatikan dan dilindungi perasaannya. Masalah yang seperti itu memang hanya masalah sepele dan kecil dalam rumah tangga. Tapi masalah itu bisa jadi besar jika terus-terusan terulang. Karena kan setelah adanya pernikahan, istri itu berharap suami harus bisa menjadi penengah di saat terjadinya konflik antara istri dan ibu mertua. Istrinya pengen suami bisa melindungi dirinya dari serangan siapapun, termasuk, serangan dari keluarga suami. Kalau tiap terjadinya konflik itu suami selalu diam dan terkesan cuek, ya wajar kalau itu akan terasa berat bagi istri dan akan menimbulkan istri jadi berpikir, rasanya percuma ya punya suami kalau suamiku aja tidak bisa melindungi aku saat aku ada masalah. Percuma ya aku punya suami kalau tiap ada masalah aja aku harus menyelesaikan masalahku sendiri tanpa bantuan dan support dari suamiku. Awal-awal kejadian pastilah si istri nangis, si istri sedih, si istri kecewa. Tapi istri ini masih bisa tetap bertahan dan berusaha memperjuangkan rumah tangganya demi anak, demi cinta yang pernah mereka bangun bersama. Dan yang paling utama,
Istri ini masih berharap sikap suaminya bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu. Cuman di saat istri sedang futur, imannya sedang turun, pikirannya sedang lelah, lalu qadarullah sikap suami juga belum menunjukkan tanda adanya perubahan. Nah, timbullah di situ pikiran istri untuk menyerah, melepaskan, merelakan, mengikhlaskan, dan mengakhiri keutuhan rumah tangganya demi menggapai kedamaian hati dan ketenangan pikiran. Lalu, apakah fase ini menandakan bahwa si istri sudah tidak sayang dan tidak cinta lagi kepada suaminya? Belum tentu. Apakah si istri benci kepada suaminya? Belum tentu juga. Malah, bisa jadi sebenarnya si istri itu masih cinta banget kepada suaminya. Tapi hati istrinya berkata, mungkin suamiku akan jauh lebih bahagia tanpa adanya aku di sisinya. Sang istri sedih, sudah pasti. Tapi dia tetap berusaha tegar dan kuat. Karena kan memang rata-rata perempuan itu bisa tetap senyum saat hatinya terluka. Tapi siapa yang tahu kalau pada kenyataannya dia selalu menangis dalam kesepian dan kesendiriannya. Gak ada yang tahu kan? Bagi orang yang belum pernah merasakan hal seperti ini dalam rumah tangganya, mungkin akan merasa bahwa Bu Icis ini wanita yang lebay karena memasukkan perkara mertua dalam isi gugatan. Padahal, maksud dan tujuan Bu Icis memasukkan perkara mertua sebagai isi gugatan itu hanya untuk menginformasikan pada majelis hakim tentang awal mula berkurangnya keharmonisan dalam rumah tangganya sampai pada akhirnya menyebabkan Bang Rian jadi hilang gairah. Gitu. Jadi perkara utamanya itu bukan tentang mertua, tapi tentang sikap Bang Rian yang kurang memberikan perhatian, pembelaan, kasih sayang, support, juga sentuhan pada Bu Icis. Karena seperti yang kita ketahui bersama, bahwa sebenarnya konflik di antara istri dan ibu mertua itu sudah biasa terjadi dalam rumah tangga. Dan masalah itu tidak akan berarti apa-apa bagi istri jika ada peran suami sebagai benteng pertahanan dan penguat untuk istrinya. Kemudian soal klarifikasi Bang Rian yang mengatakan bahwa abang merasa kesel saat ibunda abang dituduh nyolong atau mencuri hampers oleh Bu Icis. Abang serius kalau Bu Icis langsung tiba-tiba menuduh ibunda abang dengan kata nyolong atau mencuri hampers? Apakah Bu Icis bilang, "Bang, ibukah yang nyolong dan nyuri hampers yang ada di sini?" Apakah narasi atau perkataan Bu Icis benar-benar seperti itu? Mungkin saat itu Bu Icis hanya bertanya, "Bang, ibukah yang mengambil hampers yang ditaruh di sini?" Dengan maksud, jika memang benar ibu yang bawa dan mengamankan hampersnya, ya tidak apa-apa. Bu Icis bisa lebih tenang karena itu hampers mau di-endorse dulu sebelum hampersnya dibawa pulang ibu ke Aceh. Tapi kalau ternyata hampersnya bukan ibu yang bawa, kan Bu Icis jadi bingung dan gak tenang. Kira-kira siapa yang mengambil sampai hampers itu bisa tidak ada di tempat semula gitu. Cuman karena mungkin saat mendengar pertanyaan itu tuh Bang Rian sedang capek, jadi Bang Rian malah emosi dan tersinggung, lalu merasa kalau ibunya dituduh nyolong. Kata mengambil itu punya banyak arti. Contohnya, ketika saya meletakkan HP di teras depan, lalu saya bertanya kepada ibu saya, "Bu, ibu kah yang mengambil HP saya di teras depan?" Apakah dengan pertanyaan saya itu berarti saya menuduh ibu saya sendiri sebagai pencuri dan penyolong HP saya? Tentu tidak. Maksud dari pertanyaan saya adalah, ibukah yang mengamankan HP yang saya taruh di teras depan? Kalau iya, ya sudah, tolong simpanin dulu ya HP-nya. Begitu Bang. Kalau benar maksud Bu Icis saat itu hanya sekedar bertanya dan bukan menuduh ibunda Bang Rian sebagai penyolong hampers seperti yang dikatakan Bang Rian, hati-hati loh Bang, itu sama dengan fitnah. Dan secara tidak langsung abang juga terkena dosa jariah, karena dengan klarifikasi abang yang seperti itu ngebuat banyak sekali warga Indonesia yang melabeli Bu Icis sebagai menantu penuduh mertua nyolong hampers. Itu pasti sakit banget untuk Bu Icis. Dan jejak digital itu nggak akan pernah hilang. Suatu saat kalau anak abang yaitu Moana tumbuh menjadi besar, lalu ia melihat berita tentang ayahnya yang berkata bahwa ibunya menuduh neneknya maling hampers, pasti rasanya sakit banget Bang. Dan orang yang terzolimi pasti dikabulkan oleh Allah loh Bang doanya. Kasus ini juga berbeda dengan kasus pemecatan ART yang mengambil roti keset milik Bu Icis. Karena kalau ART Bu Icis kan sudah terbukti bersalah, tapi tidak mau mengakui kesalahannya dan malah menyalahkan karyawan yang lain.
Sedang Bu Icis ini butuh kejujurannya, bukan mempermasalahkan roti keset yang diambil. Jadi tidak ada sangkut pautnya ya teman-teman netizen. Selanjutnya, klarifikasi Abang soal cicilan rumah. Saya membenarkan pernyataan Bang Rian yang mengatakan bahwa cicilan rumah membuat Bang Rian menjadi stres dan tertekan. Iya benar, yang namanya hutang atau cicilan itu memang bisa membuat seseorang menjadi stres dan tertekan. Bisa membuat istirahat jadi nggak tenang juga, apalagi kalau pemasukan atau pendapatannya tidak sebanding dengan biaya pengeluarannya, pasti semakin stres. Yang namanya kerja kan ada rasa capeknya. Nah, kalau lagi capek-capeknya tuh biasanya seseorang butuh istirahat, butuh disayang-sayang aja gitu sama istrinya. Tapi di saat pengen istirahat malah keinget sama besarnya biaya kebutuhan yang harus dikeluarkan. Akhirnya nggak jadi istirahat, terus kerja pun jadi terpaksa dan nggak semangat. Akhirnya ributlah dengan pasangan karena beban pikiran itu tadi. Tapi tetap ya, saya tidak membenarkan sikap Abang yang terlalu mengabaikan hati dan perasaan Bu Icis. Begini, dalam rumah tangga itu kan yang dibutuhkan adalah support dan kasih sayang suami, termasuk juga nafkah batin dari suami. Nah, kalau suami tidak mau memberikan nafkah batin kepada istrinya, lalu si istri harus meminta nafkah batin kepada siapa? Mau minta nafkah batin kepada laki-laki lain? Kan gak boleh ya, dosa. Jadi, kalau menolak nafkah batin ini dijadikan alasan Bang Rian sebagai bentuk pelampiasan rasa kesel Bang Rian pada cicilan rumah, saya kurang setuju Bang, soalnya itu namanya zolim. Abang kan suami, imam, sekaligus kepala dalam rumah tangga. Pasti sebelum memutuskan untuk mengambil cicilan rumah, juga sebelumnya sudah didiskusikan dan disepakati bersama kan tentang biaya DP rumah dan berapa jumlah cicilan rumahnya di setiap kali pembayaran. Nah, kalau di tengah perjalanan ternyata ngerasa berat dengan cicilan rumahnya, Abang sebagai imam dan kepala rumah tangga punya tanggung jawab untuk mencari solusi dan didiskusikan lagi nih jalan keluarnya gimana biar nggak ngerasa stres mikirin cicilan rumah dengan pemasukan yang menurut Bang Rian pas-pasan. Misal dijual aja kah rumah yang lain untuk melunasi biaya rumah yang lainnya, atau ngontrak dulu kah, dan lain sebagainya. Bukan malah mogok memberikan nafkah batin. Kalau sampai mogok memberikan nafkah batin, ya wajar aja kalau Bu Icisnya jadi traveling kemana-mana nih pikirannya, jadi tertekan juga psikisnya. Karena kan di lokasi kerja Bang Rian itu banyak cewek-cewek cantiknya. Wajar lah Bu Icis jadi mikir kalau Bang Rian tidak mau menyentuhnya karena merasa Bu Icis kurang menarik dibanding teman-teman kerja Abang. Sampai terpikir mau pasang implan juga loh Bang. Itu kan nunjukin kalau Bu Icis itu sayang banget ke Abang, sampai Bu Icis nggak mikir gimana hukum dan efeknya implan itu bagaimana. Cuman alhamdulillahnya belum terlaksana. Alhamdulillah juga ini Bu Icisnya nggak sampai kena baby blues. Cuman penyakit lambungnya aja yang kadang kambuh, yang salah satu pemicunya juga pasti dari beban pikiran yang dirasakan. Kemudian untuk teman-teman netizen yang menyebut atau melabeli Bang Rian mokondo, saya agak kurang setuju ya kalau Bang Rian dibilang mokondo, karena memang sebelum menikah kan Bang Rian itu bekerja. Terlepas dari berapapun penghasilan Bang Rian saat itu, tetap aja namanya kerja, bukan pengangguran. Kemudian setelah menikah juga kan Bang Rian tetap bekerja bersama-sama dengan Bu Icis sebagai konten kreator, pemain film, juga sempat jualan kaos online bareng Bu Icis. Meski kerjanya banyak dilakukan di rumah, tapi kan tetap aja itu namanya kerja, bangun usaha bersama-sama istri di rumah. Sama halnya dengan kalian yang punya usaha makanan bersama pasangan di rumah misalnya, kan itu sama-sama kerja kan namanya. Bu Icis yang mengatakan sikap Bang Rian tiba-tiba berubah drastis menjadi baik ke Bu Icis setelah menerima transferan uang 500 juta juga kan hanya ingin menjelaskan kepada majelis hakim tentang sikap Bang Rian kepada Bu Icis aja, bukan mempermasalahkan tentang nominal uangnya, bukan juga mengatakan kalau Bang Rian matre atau mokondo. Itu menunjukkan juga ke teman-teman netizen bahwa memang Bang Rian ini tertekannya karena biaya pengeluaran tidak sebanding dengan biaya pemasukan Bang Rian yang menurut Bang Rian itu pas-pasan. Ini terbukti saat Bang Rian dapat uang 500 juta yang Bang Rian kira dari brand, Bang Rian jadi senyum dan baik lagi ke Ibu Icis. Setelah ini, coba deh Bang Rian renungkan tentang kehidupan Bang Rian dan Bu Icis kemarin.
pasti abang akan sadar betapa tulusnya cinta dan kasih sayang yang telah Bu Icis berikan kepada Bang Rian selama ini. Tapi sayangnya, abang sudah terlambat. Abang sudah tidak bisa lagi memeluk Bu Icis hanya untuk sekedar mengucapkan kata maaf sambil menyesali dan mengakui segala perbuatan abang, karena abang bukan lagi suami Bu Icis yang bisa peluk-peluk Bu Icis seperti kemarin. Setelah kepergian papahnya, Bu Icis ini sangat rapuh bang. Hingga setelah menikah dengan abang Rian, Bu Icis hanya butuh pundak abang sebagai tempat bersandar dikala Bu Icis merasa lelah dengan kerasnya kehidupan. Bu Icis hanya butuh telinga abang untuk mendengar segala keluh kesahnya. Bu Icis hanya butuh sosok abang yang selalu menemani hari-harinya. Dan Bu Icis hanya butuh pelukan abang untuk menenangkan hatinya yang sedang terluka. Bu Icis memang terlihat selalu ceria dan tertawa bang, tapi bukan berarti ia tak punya rasa sedih. Banyak loh orang yang bisa tertawa di hadapan banyak orang, tapi pada kenyataannya dia merupakan orang yang banyak menyimpan kesedihan dalam dirinya. Ia hanya ingin terlihat kuat di hadapan semua orang, meski nyatanya ia selalu menangis dalam kesendiriannya. Kalau Bu Icis tidak benar-benar terluka, saya rasa nggak mungkin Bu Icis bakal minta pisah. Karena biar bagaimanapun, dalam kasus perceraian itu, yang paling banyak dirugikan adalah pihak perempuan. Ketika Bang Rian minta rujuk, pasti sebenarnya Bu Icis juga pengen berusaha mempertahankan rumah tangganya. Bu Icis sedang berperang dengan hati dan perasaannya untuk melupakan semua rasa sakit yang telah ia rasakan selama menjadi istri Bang Rian. Tapi ternyata di tengah proses Bu Icis yang sedang menata hati dan perasaannya untuk bisa menerima abang kembali, Bang Rian malah mengeluarkan kata-kata menyakiti Bu Icis seperti eksploitasi anak, istri durhaka, kualat, sombong, kakaknya ustazah tapi tausiahnya nggak masuk di adiknya. Semoga anak besar nggak kayak ibunya. Akhirnya tambah hancurlah hati Bu Icis yang mengakibatkan Bu Icis jadi menolak untuk rujuk. Ibaratnya luka yang kemarin aja belum sembuh, sudah ditambah lagi dengan luka yang baru. Sebenarnya serius dan tulus nggak sih minta rujuknya? Akhirnya Bu Icis jadi takut melanjutkan kehidupan rumah tangganya bersama Bang Rian lagi, karena Bu Icis takut terluka untuk yang kesekian kalinya. Jangankan untuk kembali meneruskan rumah tangganya bersama Bang Rian, untuk menikah lagi dengan laki-laki lain aja, pasti Bu Icis ini akan mikir 2 kali. Karena kalau perempuan udah pernah tersakiti, udah sekali ngerasa trauma dalam pernikahannya, biasanya takut untuk nikah lagi. Selain takut ngerasain sakit untuk yang kesekian kalinya, ia juga pasti memikirkan tentang anaknya. Kira-kira kalau aku menikah lagi, suami baruku benar-benar bisa nerima anakku juga nggak ya? Takutnya anakku malah jadi korban pernikahan selanjutnya. Begitu. Teman-teman netizen sih enak ya, tinggal bilang, "Haleh, cuman dikatain gitu aja ngambek, dikatain gitu aja minta cerai, dikatain gitu aja nggak mau rujuk. Itu kan cuman masalah kecil, bukan masalah KDRT, ya harusnya dimaklumi dong." Oh, tidak bisa begitu. Justru serangan verbal atau serangan kata-kata ini sama aja dengan kekerasan dalam rumah tangga. Hanya saja, kalau serangan fisik itu letaknya di fisik atau tubuh bagian luar, nah kalau serangan verbal atau kata-kata ini letaknya di dalam hati atau di tubuh bagian dalam. Dua-duanya sama-sama bisa menghancurkan korbannya loh. Coba lihat, betapa banyaknya tuh ibu-ibu yang mati bunuh diri atau bahkan membunuh anaknya karena luka hati yang ia rasakan membuat dirinya menjadi stres atau hilang akal sehatnya. Nauzubillah. Sebelum memutuskan untuk berpisah, Bu Icis juga pasti sudah memikirkan tentang anaknya, yaitu Moana. Kalau Bu Icis menyerah dan berpisah, kasihan Moana yang masih kecil, yang masih sangat butuh sosok ayah di setiap harinya. Tapi, kalau Bu Icis terus bertahan dengan luka yang ia pendam sendiri, pasti psikologis Bu Icis bakal lebih terganggu dan gak akan bagus juga untuk tumbuh kembang Moana. Karena biar bagaimanapun, anak itu akan bahagia ketika ibunya bahagia. Dengan segala kekayaan dan ketenaran yang Bu Icis miliki saat ini, menurut saya sudah cukup hebat, kuat, dan sabar sih Bu Icis bisa bertahan sampai sejauh ini. Jadi udah jelas ya teman-teman, Bu Icis memilih untuk berpisah itu bukan karena Bu Icis sombong dan merasa dirinya kaya juga punya segalanya. Karena kalau bener Bu Icis matre dan mempermasalahkan penghasilan Bang Rian yang lebih kecil dibanding Bu Icis,
Dari awal pasti Bu Icis nggak bakal mau nerima lamaran Abang Rian. Dari awal nggak mungkin Bu Icis mau dinikahin sama Abang Rian. Istri itu hanya pengen kejujuran dan keterbukaan suaminya. Misal, suami gunakan untuk apa aja sih uang yang suami punya? Kalaupun misal uangnya dipakai untuk ngirimin orang tuanya, ya nggak apa-apa, nggak dilarang sama istrinya. Malah istrinya senang karena suaminya berbakti pada orang tuanya. Pahalanya kan ngalir juga ke istrinya. Yang penting diomongin aja ke istri tentang biaya pengeluarannya, biar istri merasa dianggap dan dihargai keberadaannya, bukan malah diam atau sembunyi-sembunyi. Saya yakin kok, di luar sana juga banyak istri yang minta pisah dari suaminya, meski istri-istri tersebut tidak punya penghasilan dan bukan dari keluarga yang kaya dan berada seperti Bu Icis. Ya karena itu tadi, masalahnya bukan karena uang, tapi lebih ke sikap buruk suami kepada istrinya. Saya heran juga sih sebenarnya, karena yang saya lihat hatersnya Bu Icis ini kebanyakannya wanita atau perempuan. Yang jadi pertanyaan saya, mereka udah pada nikah belum ya? Udah pernah ngerasain diperlakukan seperti itu sama suaminya belum? Sudah pernah ngelihat gimana sakitnya anak perempuanmu diperlakukan seperti itu sama suaminya belum? Kalau belum, baiknya jangan komen yang nyakitin deh. Kita sama-sama perempuan, harusnya kita bisa saling menguatkan dan harus saling mensupport. Kalau memang tidak suka, baiknya diem aja, nggak usah ikut menghujat. Istighfar yuk sebelum Allah beri kita ujian yang sama dengan Bu Icis. Kalau kita ada di posisi Bu Icis, belum tentu kita bisa tetap hidup dan waras sampai saat ini. Kalian yang bilang Bu Icis pecicilan lah, petakilan lah, nggak cocok sama Bang Rian yang alim dan kalem lah, astagfirullah. Kalian tahu nggak sih kalau baik buruknya seseorang itu nggak bisa dilihat dari covernya? Banyak loh orang yang kelihatannya alim dan kalem tapi ternyata kelakuannya diam-diam menghanyutkan. Pun sebaliknya, ada yang kelihatannya nggak baik tapi pada kenyataannya dia lebih baik. Kalau menurut saya, Bu Icis dan Bang Rian ini sama-sama baik orangnya. Bang Rian solih dan Bu Icis solihah. Hanya saja kalau Bang Rian ini bawaannya kalem dan santai, kalau Bu Icis ini bawaannya energik dan penuh semangat. Kan pasangan itu memang harapannya bisa saling melengkapi. Bagi kalian para ayah, para laki-laki yang punya anak perempuan atau saudara perempuan, kira-kira kalian rela dan ikhlas nggak kalau seandainya anak perempuan dan saudara perempuan kalian tidak dilindungi hati dan perasaannya oleh suaminya? Ikhlas nggak kalau anak perempuan dan saudara perempuan yang sangat kalian cintai itu disia-siakan oleh suaminya? Rela nggak kalau saudara dan anak perempuan kalian dapat suami yang memperlakukan mereka sama seperti kalian memperlakukan istri-istri kalian? Pasti jawabannya tidak akan rela dan tidak akan ikhlas kan? Mungkin kedepannya Bang Rian akan menemukan banyak sekali perempuan yang lebih cantik daripada Bu Icis, karena memang Abang Rian ini ganteng. Tapi belum tentu abang bisa dapetin perempuan yang lebih tulus cintanya dibandingkan Bu Icis. Belum tentu juga perempuan yang cantik itu bisa bersabar dan bertahan lebih lama daripada Bu Icis dalam menghadapi sikap Bang Rian yang seperti itu. Takutnya secara tidak sadar abang telah kehilangan mutiara yang terpendam dalam hidupnya abang. Kalau nanti sudah terlihat bagaimana akhir dari kisah perjalanan cinta abang dan Bu Icis, bisa juga tuh dijadikan novel non-fiksi, kemudian dibuatkan film. Pasti deh bikin penontonnya bakal banjir air mata juga, karena kisah-kisah istri yang tidak dihargai dan tidak dianggap pengorbanannya oleh suami itu juga banyak terjadi dalam rumah tangga di luar sana. Ya, tapi harapannya sih Bang Rian dan Bu Icis tetap bisa kembali dalam suatu pernikahan demi kebahagiaan Moana, juga demi cinta dan kasih sayang yang pernah kalian bangun selama ini. Ingat deh Bang, bagaimana perjuangan kamu dalam mendapatkan Bu Icis. Sering-sering juga nonton video-video YouTube kalian saat kalian masih menjadi pasangan istri yang sah, yang lagi bucin-bucinnya. Insya Allah itu bisa memupuk kembali rasa cinta di antara kalian. Nggak ada yang nggak mungkin di dunia ini kalau Allah sudah berkehendak. Orang yang hanya pacaran aja bisa putus nyambung sampai akhirnya dia menikah. Apalagi ini mantan suami istri yang sudah pernah merasakan pahit manisnya kehidupan rumah tangga bersama-sama. Insya Allah masih bisa bersatu lagi.
Ayo dong Bang Rian, berjuang lebih giat lagi untuk mendapatkan hati Bu Icis kembali. Jangan patah semangat. Buktikan kalau abang benar-benar masih mencintai Bu Icis. Jangan lupa pakai jalur langit juga, karena hanya Allah yang maha membolak-bolakin hati Bu Icis. Turunkan egomu ya Bang Rian, nggak usah malu, nggak usah gengsi karena terlihat ngemis cintanya Bu Icis. Nggak usah gengsi karena terlihat ngemis cintanya Bu Icis. Terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi, dan jangan sekalipun melakukan penyerangan terhadap Bu Icis meski itu hanya secara verbal atau kata-kata. Jangan lupa selalu jaga aib Bu Icis baik secara offline maupun online. Sekuat-kuatnya Bu Icis menolak abang kembali karena rasa traumanya yang begitu besar, insya Allah akan luluh juga jika abang terus berjuang sambil membuktikan bahwa abang benar-benar menyesal. Ganti air mata, kesedihan, dan keterpurukan Bu Icis kemarin dengan kebahagiaan di masa mendatang karena bisa hidup bersama lagi dengan Bang Rian yang memiliki sikap lebih baik kepada Bu Icis. Kalau Bu Icis bahagia, insya Allah Moana juga akan jauh lebih bahagia. Semangat berjuang ya Abang Rian.